pulang. Ada apa, sayang? Tidak usah basa-basi. Saya sudah tahu semua kebusukan kamu. Saya tidak sangka, Asri. Kamu lebih kejam daripada seekor serigala. Di depan saya kamu begitu manis. Tapi di belakang saya, kamu suruh orang untuk membunuh Indah dan bayi saya. Saya tidak akan mengotori tangan saya dengan menyentuh kamu. Sekalipun hanya dengan tamparan. Saya akan menceraikan kamu. Oke, saya akan kasih kamu uang. Asal kamu janji, kamu jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini. Oh Mbak, kalau soal itu Mbak tenang aja deh. Kalau kamu bisa bikin saya senang, saya akan bikin kamu jauh lebih senang. Kamu kenapa? Jangan kaget ya. Kita ada di hotel. Aku gak nyangka kamu sejahat ini, dah. Jangan deketin aku. Demi Tuhan, saya nggak ngapa-ngapain kamu. Saya bawa kamu ke hotel karena saya nggak berani nganter kamu pulang. Saya takut orang tua kamu ngira kamu mabuk dan kamu dikekang. Asal kamu tahu aja, Rosa nggak telepon ke rumah kamu. Jadi orang tua kamu taunya kamu nginep rumah Rosa. Kalau saya mau jahat sama kamu, saya bisa. Banyak kesempatan. Tapi saya sayang sama kamu. Saya nggak mau merusak masa depan kamu. Nanda yang kamu kenal ini bukan anak iseng. Mama membesarkan dan mendidik saya supaya saya menghargai dan menghormati wanita. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya untuk membuat kamu malu. Ya, tapi kalau kamu masih marah, benci, dan nggak percaya sama saya hanya bisa pasrah dan berdoa supaya kamu dapet cowok yang lebih baik dari saya. Yang kaya, yang satu level sama kamu. Memang, saya nggak pantas sama kamu. Maafin saya ya. Saya bingung. Saya terpaksa bawa kamu ke hotel.
Maafin sikap aku ya. Kekayaan tidak termasuk syarat dalam pilihan aku ke cowok. Aku bangga sama kamu. Makasih ya, mau menjaga harga diri dan kehormatan aku. Saya sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Sudah kan Billy. Jangan terlalu dipikirin. Nanti juga Nanda pulang. Ya paling-paling juga dia nginep di rumah temennya. Tapi kan setidak-tidaknya dia harus bilang sama saya. Ya namanya juga anak muda. Kalau pergi nggak bilang itu biasa. Anak saya juga begitu. Pergi nggak bilang. Tapi akhirnya dia pulang juga. Ya kalau anak muda zaman sekarang emang gitu udah nggak usah dipikirin deh Bu Rati. Bu Nungki, tahu nggak yang bikin saya panik itu apa? Tadi malam saya bermimpi. Bu Yona, mertua saya yang menghancurkan hidup saya. Dia bertemu dengan Nanda. Setelah dia tahu Nanda itu anak saya, dia membunuh Nanda. Bu Rati itu kan cuma mimpi. Nggak usah terlalu dipikirin. Menghancurkan hidup seperti apa sih? Kok sampai khawatir begitu? Selama saya bertemu dengan dia, sampai akhirnya saya berpisah, dia terus menghancurkan hidup saya. Dia benar-benar wanita yang jahat sekali. Sebentar. Non, dari mana aja kok nggak pulang semalaman? Nginap di rumah cowok ini ya? Pembantu gak usah banyak cincong deh. Udah masuk sana, bikin minum buat tamu saya. Ayo buruan. Aku sendiri kan lagi di makan aku. Sakit banget. Kayak nyonya besar aja. Aku sih emang bukan nyonya besar, bukan seorang kaya. Namanya aja bukan anak pembantu, tapi Yona. Malahan dia nyuruh teman-teman papaku untuk manggil dia Sus Yona. Hah? Minta dipanggil Sus Yona? Orang kayak gitu kenapa nggak di PHK aja sayang? Aku udah nyuruh papaku sih untuk PHK dia, tapi papa nggak tega. Sayang, aku langsung pulang aja ya. Terus gimana dong minumnya? Aduh, mama kayak khawatir sama aku deh. Dia nunggu di rumah. Udah deh. Ya, kamu istirahat ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Kalau aku jemput. Ya udah, istirahat ya. Makasih ya sayang. Ya. Tamunya mana, Non? Udah telat, minum aja sendiri. Kak, saya berangkat dulu ya. Dan, tunggu Dan. Kenapa, Kak? Buru-buru amat sih kamu. Tunggu dong, kakak rapiin dulu. Dan, kamu kenapa? Kamu sakit?
Nggak apa-apa, saya cuma kurang tidur aja. Dan pandang mata kakak. Bicara yang jujur. Kamu kenapa, Dan? Kamu bingung ya soal lamaran Pak Handinata? Kamu bukan cuma ingin ketemu Mama dulu, tapi kamu belum juga bisa melupakan Mita kan? Dandi, kamu jangan maksakan diri kamu untuk tetap mencintai orang yang sudah tidak mencintai kamu lagi. Ini sebenarnya masalahnya bukan cinta lagi. Terlalu banyak tanda tanya saya tentang Mita. Soal dia kenapa benci banget sama saya. Dan saya ngerasa kebencian Mita sama saya tuh bukan semata-mata bukan karena asli kata hati dia. Tapi ada rekayasa orang ketiga, Kak. Kau masih menuduh papanya Mita sebagai dalam permusuhan ini? Ya kalau bukan dia siapa lagi, Kak? Siapa coba yang ngompor-ngomporin Mita? Biar cemburu sama saya, biar benci sama saya. Belakangan ini malah dia bikin fitnah. Katanya saya yang menyebabkan dia tuh dipecat dari kantor. Terus kemarin dia bikin fitnah lagi. Dia bilang sama Mita katanya saya mau bunuh dia. Kan gila. Oke lah, Mita memang benci sama saya, nggak suka sama saya. Itu karena memang murni kesalahan saya. Saya bisa terima. Tapi kalau misalnya kayak gini sih, keadaannya saya anggap masalah ini belum selesai. Iya, tapi kamu jangan memaksakan diri kamu untuk menemukan jawaban-jawaban itu, Dan. Kamu harus berusaha melupakan Mita. Sekarang sudah ada Tria dan keluarganya yang jelas-jelas sedang menunggu kamu. Saya berangkat dulu ya. Alasannya, dia masih mencari mamanya yang sekitar 20 tahun hilang. Dan dia belum mau menikah kalau belum ketemu dengan mamanya. Papa kenapa nggak ngomong dari dulu? Mama pikir mungkin sudah ada gadis lain, Pak. Kalau memang demikian, Mama mau usul sama Papa. Usul apa? Supaya semua fasilitas mulai dari mobil, rumah, dan jabatan kita tarik kembali aja, Pak. Papa rasa masalahnya tidak sejauh itu. Dia itu lugu. Dan mana mungkin dia menolak. Lagi pula, nggak mudah mencari mertua seperti Papa sama Mama. Apalagi calon istrinya yang cantik ini seperti anak kita. Sayang, kamu tenang saja deh. Serahkan semua urusannya sama Papa, dan kamu bertindak tidak ada apa-apa dan seperti biasa-biasa. Oke? Dandi,
pagi, Bu Indah. Selamat pagi, Pak. Bu, Ibu kelihatan seperti habis nangis. Kenapa, Bu? Enggak, saya nggak apa-apa, Pak. Ada apa, Bu? Tadi, Pak, sewaktu saya dalam angkot, saya melihat anak saya, Pak. Dia ada di pinggir jalan. Tuh, bukannya anak Ibu ada di Australia? Tapi sekarang dia ada di Jakarta, Pak. Saya benar-benar melihatnya. Kenapa Ibu nggak langsung menemui dia aja saat itu? Memang saya mau menemuinya, Pak. Saya buru-buru turun dari angkot. Tapi karena jarak saya dengan dia jauh, dia keburu pergi naik ojek, Pak. Sewaktu dia masih di Australia, Ibu pernah kirim surat atau menerima surat dari dia? Ibu tahu alamat dia di sana? Atau mungkin Ibu tahu nomor telepon tempat tinggal dia di sana? Karena gini, Bu. Kebetulan saya punya banyak relasi di sana. Saya bisa minta tolong mereka untuk menghubungi anak Ibu. Selama ini saya nggak pernah kepikiran, Pak, untuk menanyakannya. Karena saya terlalu percaya dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Tapi sekarang saya sangat khawatir dengan keadaan mereka. Saya nggak tahu mereka tinggal di mana. Pak, saya permisi dulu. Saya mau taruh file ini. Oke, silakan. Kamu yakin kalau mama kamu masih ada? Feeling saya sama kakak saya sih sama. Kami yakin mama masih ada. Ada yang bisa saya bantu untuk mencari mama kamu? Makasih, Pak. Kami udah pasang iklan kok. Ya, baik. Kita sama-sama berdoa. Semoga kamu bisa segera ketemu dengan mama kamu. Ya, Pak. Makasih. Kalau sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, saya permisi dulu. Baik, silakan. Mari, Pak. Permisi. Pokoknya Scoop, gue kasih tahu lo untuk terakhir kalinya ya. Si Denny tuh sampai kapanpun juga dia hidup tuh gak bakal seneng karena dia selalu buat gue sedih, buat gue marah lah, nangis lah. Pokoknya dia selalu buat gue merana. Wah. Lo salah sangka, Mit. Gue tau bener kalau si Denny itu tulus sama lo. Dan dia itu gak bakal berani macem-macem. Biarpun lo bikin dia sakit hati atau bikin dia kesel, gue yakin kalau dia tuh tetap sayang dan cinta sama lo. Itu Denny. Iya, Mit. Lo jangan pesimis deh. Yo, Scoop. Lo mau ngomong apapun yang baik-baik tentang si Denny, gue gak bakal mau denger. Karena percuma lo berdua tuh temannya dia, gue gak bakal mau percaya deh omongan lo. Tapi satu hal yang paling pasti, yang perlu lo berdua tahu, Denny itu cuma mau main-main sama gue. Deh, gue cabut dulu, malas gue ngomong soal dia. Susah nih. Udah, cabut aja. Ibu juga yuk. Saya nggak mengerti atas nasib saya. Karena kesalahan saya di masa lalu.
Kenapa Tuhan masih menguji saya sampai saat ini? Itu bukan kesalahan kamu saja, tapi kesalahan saya juga. Kita sama-sama melakukannya dalam kenaifan. Tapi kalau kita menangisi masa lalu, itu tidak akan mengubah masa depan kita. Sekarang lebih baik kita mencari Dandi. Sekarang Dandi ada di Jakarta. Mungkin Indah juga ada di Jakarta. Mungkin mereka datang ke sini untuk berlibur. Kalau mereka datang ke sini berlibur, berarti mereka akan cepat kembali ke Australia. Dan kita akan kehilangan jejak mereka lagi. Atau mungkin mereka datang kemari karena Anita sudah tidak mau membiayai kuliah mereka. Itu sesuatu yang baik. Kemungkinan besar kita bisa menemukan mereka. Kita harus cepat-cepat mencari mereka. Kita harus menemukan mereka. Karena kalau Anita sudah tidak mau membiayai kuliah mereka, berarti Anita sudah tidak mau membiayai kehidupan mereka lagi. Dan pasti kehidupan mereka akan terlantar. Satu-satu jalan untuk menemukan Dandi dan Indah melalui Anita. Sayang, benar-benar sayang. Kalau saja Anita tadi nggak kabur naik taksi, pasti saya sudah menemukan Indah dan Dandi. Dan saya yakin itu. Tapi kamu masih ingat nama dan nomor taksinya kan? Besok kamu bisa tanyakan supir yang mengantar Anita itu. Dan setelah itu, kamu bisa mampir ke kantor saya untuk mengambil uang belanja. Saya sudah siapkan kasbonnya tadi sore. Dan uangnya bisa diambil besok. Anita, tadi Poppy telepon kamu tapi ternyata handphone kamu dimatikan. Terus jadi Poppy telepon tante. Dia juga bilang sama tante kalau dia lagi butuh biaya untuk kuliah tambahan. Dan kita kan juga lagi butuh biaya untuk membayar semua tagihan-tagihan ya, tagihan listrik, tagihan telepon, semua tagihan di rumah ini. Jadi menurut tante besok kamu ke bank ambil uang ya. Tenang tante, kita tidak perlu mengambil uang dari rekening kita di bank. Besok saya akan goyang lagi pohon uang kita. Ya, saya akan meminta dia agar dia segera menikah dengan saya. Saya tahu, kalau udah begitu, dia pasti akan segera memberikan uang pada saya. Ya, untuk mengulur-ulur waktu. Tapi kamu jangan pakai cara itu terus-menerus. Nanti lama-lama nggak manjur. Habis, cara apa lagi yang harus kita pakai, Tante? Kita kan masih menyimpan foto Hadinata bermesraan dengan kamu. Cara itu yang akan kita pakai. Ya, silakan masuk. Permisi, Pak. Ya, silakan. Ada apa? Ada titipan surat, Pak. Dari siapa? Tidak tahu, Pak. Tadi ada di meja saya. Oh, terima kasih. Permisi, Pak. Siang, Pak. Ya.
kaget papa saja. Apa nih? Udah. Lihat. Jangan lihat-lihat, ini foto lokasi proyek, sayang. Hei, kamu nggak kuliah? Dompet Ria ketinggalan, Pak. Makanya teriak sini. Ini modus operandi baru rupanya. Untuk ngakalin uang papa ya? Jadi orang harus kreatif ya nggak? Kamu memang anak manja. Udah semuanya dong. Cukup kan? Kasih Pak ya. Yuk. Papa. Jantungan papa saja ya. Pak, jangan bilang-bilang mama ya tadi teriak sini ya. Oke. Oke, dadah. Sebentar. Dandi pasti ikut. Dari mana kamu tahu alamat ini? Saya dapat dari Dokter Hari. Saya bingung. Sekian lama saya berusaha untuk bertemu dengan kamu dan bicara. Sekian lama itu juga kamu selalu menghindari saya. Sudah nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, Win. Kamu sudah memilih jalan hidup kamu. Jadi tolong biarkan saya dengan kehidupan saya. Saya masih tetap mencintai kamu, Indah. Dan saya tidak akan mengizinkan kamu pergi kali ini. Jangan sentuh saya. Saya bukan apa-apa kamu lagi. Kamu adalah ibu dari anak saya. Saya mohon, demi cinta kita dan demi anak kita, saya mohon kamu kembali. Kembalilah, Indah. Saya berjanji saya akan tetap mencintai kamu sepanjang sisa hidup saya. Saya nggak butuh janji manis kamu, Win. Saya sudah pernah terlena dengan sorga yang pernah kamu hembuskan. Dan akhirnya saya kamu hempaskan karena kehidupan ini. Kamu salah paham. Salah paham? Kamu mengirim pengacara kamu dan mengatakan surat cerai untuk saya. Kamu bilang itu salah paham? Ada apa sih? Erwin ingin kembali sama Indah, Ma. Bagaimanapun caranya. Apa? Kamu mau kembali dengan perempuan miskin itu? Dia tidak semiskin seperti yang Mama duga. Tapi bukan karena alasan itu Erwin kembali sama dia, Ma. Erwin ingin membangun kembali rumah tangga Erwin yang telah Mama hancurkan. Karena Erwin tahu, hanya Indah yang bisa membuat Erwin bahagia, Ma. Kamu ini kenapa sih mendadak berubah seperti ini? Seperti orang kesetanan saja kamu. Ini bukan mendadak, Ma.
Sejak awal kan Mama sudah tahu kalau Erwin sangat mencintai Indah. Dan cinta Erwin sama Indah tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Sudah cukup lama Ma Erwin menahan perasaan Erwin, Ma. Dan sekarang Erwin tidak tahan lagi. Karena perempuan itu kantor kamu kan? Dan perempuan itu menghibah pada kamu membawa perut yang buncit itu. Dia tidak serendah itu, Ma. Erwin yang datang ke rumah dia, Ma. Kamu jangan bohong. Kamu selama ini tidak tahu kan di mana perempuan gembel itu tinggal? Erwin tahu, Ma, hari ini. Erwin dapat alamatnya dari Dokter Hari, Ma. Mama tidak peduli di mana perempuan gembel ini tinggal. Apa kamu ini tidak sadar? Bayi yang dalam kandungan pelacur itu adalah hasil dia berbuat sama laki-laki lain. Jangan-jangan salah satu langganan dia Dokter Hari itu. Indah bukan pelacur, Ma. Indah bekerja di tempat praktek Dokter Hari. Alasan itu untuk sebagai kedok saja supaya dia bisa mencari mangsanya di rumah sakit itu. Ma, yang pantas disebut pelacur itu adalah Erwin. Erwin, kamu jangan bicara seperti itu ya. Kita ini turunan orang baik-baik. Mama tidak mau lagi mendengar kamu bicara seperti itu. Tolong Mama bilang, apa bedanya antara Erwin dan pelacur? Erwin telah menjual diri Erwin sama Asri demi memenuhi ambisi Mama terhadap harta. Kamu tidak bisa kembali sama perempuan itu sebelum kamu melangkahi mayat Mama. Ada apa sih, Ma? Mama lebih baik mati daripada suami kamu kembali sama perempuan itu. Suami kamu itu sudah keterlaluan. Saya udah mendengar semuanya, Ma. Saya nggak menyalahkan Mama. Dan saya juga nggak mau menyalahkan Erwin. Jadi apa yang harus kita buat untuk menyadarkan suami kamu, sayang? Dia dapat alamat ini dari Dokter Hari. Saya akan bicara sama Indah, Ma. Kamu jangan merendahkan martabat kamu. Dia itu terlalu rendah untuk kamu ajak bicara berhadapan dengan dia. Lebih baik kamu bicara dengan Dokter Hari. Biar Dokter Hari itu yang bicara sama perempuan gembel itu. Nggak ada gunanya, Ma. Mama aja nggak didengerin sama Erwin. Apalagi Dokter Hari. Jadi apa yang harus kita lakukan, sayang? Saya akan bicara sama Erwin, Ma. Ya Tuhan. Sampai kapan iblis itu berhenti buntutin anak saya, ya Tuhan? Kamu kenapa, Win? Erwin! Ya Tuhan! Mama! Mama! Erwin, kamu bangun, Win. Erwin! Mama! Kenapa sih? Kenapa aku? Aduh, kenapa sayang ada Erwin? Kenapa tinggalin Mama, Erwin? Bangun, kenapa dia? Kenapa sampai begitu kamu, nak? Kenapa tinggalin Mama? Aduh, Erwin. Kenapa tinggalin Mama, sayang? Ini pasti gara-gara si Indah, si perempuan brengsek itu. Awas, tunggu pembalasan saya.
Kak, lihat nih. Saya punya sesuatu buat kakak. Kak.